Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida MPD. Saya adalah salah satu dosen di Institut Agama Islam Hedi Haryono Madani Riau. Hari ini saya mengikuti pelatihan PKDP, di mana saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Nah, ragam bahasa adalah sebuah variasi bahasa atau variasi penggunaan bahasa di suatu daerah. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwasannya, pertama Bachman mengatakan bahwasannya ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang menurut pemakainya, yang berbeda-beda sesuai topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan, di mana medium pembicaraan itu adalah tempat di mana dia berbicara. Sedangkan menurut Chair 2006, halaman 3, ia mengatakan bahwasannya ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang dibagi menjadi 6 atau 7 variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasanya itu idiolek. Idiolek itu adalah variasi bahasa di mana menjadi ciri khas seseorang saat berbahasa. Contohnya itu seperti logat seseorang. Nah, logat seseorang saat berbicara itu disebut dengan idiolek. Yang kedua, itu ada dialek. Dialek itu adalah bahasa yang digunakan sekelompok masyarakat di wilayah tertentu. Nah, contohnya itu seperti di Sumatera Barat mereka menggunakan bahasa Minangkabau. Di Toba atau di Danau Toba atau di Sumatera Utara mereka menggunakan bahasa Batak. Nah, itu dinamakan dialek. Kemudian ada namanya sosiolek. Sosiolek itu adalah ragam bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Golongan sosial tertentu ini seperti apa? Contohnya, golongan sosial tertentunya komunitas waria atau komunitas ibu-ibu sosialita. Nah, itu termasuk golongan sosial tertentu. Nah, mereka mempunyai bahasa-bahasa tersendiri. Contoh seperti waria. Waria itu sosioleknya mereka mempunyai bahasa-bahasa yang hanya mereka yang tahu. Contoh seperti kata cucok itu berasal dari bahasa waria. Kemudian yang keempat ada fungsiolek. Fungsiolek ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, seperti kegiatan sastra atau hukum. Contohnya, umpamanya dalam penulisan sebuah puisi. Nah, mereka orang sastra menggunakan istilah-istilah bermajas dan sebagainya. Begitu juga dengan orang hukum di pengadilan, mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa istilah pasal, undang-undang. Kemudian ada namanya bahasa baku. Nah, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal, seperti pidato presiden. Kemudian ada bahasa non-baku. Nah, bahasa non-baku itu bahasa yang digunakan dalam situasi non-formal atau berbicara santai. Itu namanya bahasa non-baku. Yang ketujuh ada bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu adalah bahasa yang digunakan secara lisan menggunakan alat ucap manusia. Satu lagi tambahannya itu biasanya dinamakan dengan bahasa isyarat, di mana bahasa isyarat itu menggunakan bahasa tubuh kita. Gerakan tubuh kita itu dinamakan bahasa isyarat. Selanjutnya kita masuk ke faktor terjadinya ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu faktor terjadinya ada dua pendapat. Yang pertama, Subaryanto tahun 2000 halaman 1. Dia mengatakan bahwasannya ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakatnya. Kemudian, yang kedua ada Syahrudin. Punya di tahun 2015 halaman 3 mengatakan ada 3 faktor kenapa terjadinya ragam bahasa di Indonesia. Yang pertama, ragam faktor itu disebabkan faktor budaya dan letak geografis. Apa itu faktor budaya dan letak geografis? Nah, faktor budaya dan letak geografis ini di mana terjadinya perbedaan kultur dan budaya di daerah masing-masing. Sehingga antara wilayah satu dengan wilayah kedua, itu mereka mempunyai adat istiadat yang berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam segi berbicaranya atau bahasanya. Contoh, Sumatera Barat menggunakan bahasa Minang, sedangkan di Riau menggunakan bahasa Melayu. Hal itu kan disebabkan dikarenakan faktor geografisnya. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Nah, faktor ilmu pengetahuan itu di mana biasanya semakin tinggi orang dalam pergaulan atau bersosialisasi, ataupun semakin tinggi orang dalam menuntut ilmu, dia akan memiliki banyaknya kamus kata atau jumlah kata yang disimpan di otaknya. Sehingga banyaknya kamus katanya tadi itu bisa menimbulkan terjadinya perbedaan antara orang yang berbahasa satu dengan orang yang berbicara dengan orang lain. Contohnya saja nih, orang yang S3, dokter, mereka kadang sering berbicara dengan bahasa-bahasa yang baku dan ilmiah. Berbeda dengan orang yang tamatannya umpamanya SD.
Nah, mereka bahasanya lebih santai. Nah, itu juga akan menyebabkan terjadinya faktor ragam bahasa. Kemudian yang ketiga itu faktor sejarah, di mana setiap daerah mempunyai kebiasaan, ada istiadat dan bahasa nenek moyang tersendiri yang berbeda-beda. Contohnya, umpamanya nih, si A punya nenek yang tinggal di Sumatera Barat asli. Nah, sedangkan si B adalah cucunya yang lahir di Riau. Walaupun di rumah si B sering menggunakan bahasa Minang, tetapi begitu dia balik ke Sumatera Barat jumpa dengan neneknya, bahasa Minang nenek dengan bahasa Minang si B tadi cucunya pasti akan berbeda. Nah, itu yang dikatakan penyebab faktor sejarah. Nah, hal lain juga selain tiga itu ada salah satunya juga terjadi karena perkembangan zaman. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.